Sahabat Kompas.com, Presiden Cina Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin sepakat menjalani kemitraan tanpa batas pada pertemuan hangat yang terjadi Februari 2022 lalu. Namun, 1 bulan kemudian ikatan itu diuji oleh perang antara Rusia dan Ukraina. Dengan amarah dunia dan sanksi-sanksi yang menerpa Rusia, Cina berusaha menghindari namanya ikut ternoda, tetapi juga sambil mempertahankan hubungan kedua negara yang semakin erat. Sambil tetap mengumbar pernyataan demi kedaulatan nasional, Cina sepakat dengan Rusia yang khawatir mengenai Ukraina dan ekspansi NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Adapun Cina menolak mengecam Rusia dan memprotes sebutan serangan di Ukraina itu sebagai invasi. Di saat yang sama, sensor di internet Cina yang dikontrol secara ketat kesulitan membentuk wacana publik domestik. Awalnya Cina memperbolehkan warganet mengunggah pendapat anti-AS, tetapi kemudian menghapus konten-konten yang membahas pengungsi Ukraina serta sentimen anti-perang. Kegagalan dalam mengatasi situasi menempatkan Beijing pada risiko dicap sebagai pendukung Putin. Hal itu berpotensi mengasingkan mitra dagang Barat dan membahayakan keseimbangan hubungan yang telah dibangun Cina beberapa tahun terakhir dengan Ukraina dan Rusia. Menurut pakar, situasi ini secara efektif melumpuhkan Cina. Dalam perhitungan Cina, kepentingan keamanan hampir selalu mengalahkan kepentingan ekonomi. Dan itu tidak akan secara fundamental bergeser ke arah sikap yang lebih pro-Ukraina. Rusia merupakan tetangga raksasa bersenjata nuklir dan kaya akan sumber daya yang tak akan diambil risikonya oleh Cina. Adapun posisi sulit Cina ini diperparah oleh nasib 6.000 warganya di Ukraina yang saat ini sedang dievakuasi secara bertahap. Dengan sedikit ruang untuk bermanuver, Cina lantas bertindak sebagai mediator. Melalui panggilan telepon pada pekan lalu, Xi Jinping mendesak Putin menyelesaikan krisis dengan membentuk mekanisme keamanan Eropa yang berkelanjutan melalui negosiasi. Meski demikian, Cina tidak akan menggunakan pengaruhnya untuk membuat Putin berubah dalam peran mediasi apapun yang mereka ambil. Analis mengatakan bahwa di luar Cina tampak netral, tetapi pada kenyataannya masih berpihak pada Rusia. Menurut analis, solusi yang dinegosiasikan saat ini adalah skenario paling buruk di Cina. Skenario tersebut adalah sanksi yang diperketat terhadap Rusia, menghasilkan pemberontakan yang menggulingkan Putin dari kekuasaan, sehingga berpotensi mengarah pada pemerintah pro-barat di Moskwa.